Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan membuat video tentang skenario e-commerce dan website dari kelompok 12. Kelompok 12 itu beranggotakan CP067 Ira Rusti Endah berperan sebagai IT staff, CP054 Fauzia Rahmi Hidayah sebagai staf kreatif, CP039 Mbak Ikrisya Desviarni sebagai manajer purchase, CP037 Pauli Prada Jasmine sebagai supervisor, CP024 Pak Salfitri sebagai customer. Di sini pertama ada IT staff, kedua staf kreatif, ketiga manajer purchase, keempat supervisor, dan kelima customer. E-commerce itu sendiri adalah singkatan dari electronic commerce atau perdagangan elektronik, adalah bentuk bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce melibatkan transaksi jual beli produk atau layanan melalui situs web atau aplikasi yang dibuat khusus untuk tujuan tertentu. Nah, ini adalah soal kelompok 12, yaitu e-commerce dan website 02. Nah, sekarang masuk ke bagian pertama, yaitu IT staff. IT staff pada dasarnya IT support adalah seorang teknisi di sebuah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap 3 objek utama, yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan atau sistem. Data yang diperlukan dan dibutuhkan IT staff yaitu di sini ada tabel tentang role and job description pada setiap role. Dan di sini ada data security matrix dari setiap role yang sudah dibuat oleh IT staff. Selanjutnya ada staff kreatif. Staff kreatif ini deskripsinya yang bertanggung jawab atas pekerjaan artistik base sehingga memiliki tugas untuk memproduksi ide, konten, sampai barang dan jasa. Job desk-nya yaitu membuat website serta mendesain tampilan website perusahaan klien. Kemudian ada manajer purchase ini sebagai job desk yaitu membuat diskon, membuat kupon, dan add produk untuk dijadikan check out oleh customer. Kemudian ada supervisor. Supervisor adalah peran yang dapat diberikan kepada pengguna dalam aplikasi Odoo untuk mengelola dan memantau aktivitas pengguna lain dalam aplikasi e-commerce. Dalam Odoo, supervisor biasanya memiliki akses ke semua fungsi dan modul dalam aplikasi dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses bisnis dalam e-commerce berjalan dengan lancar. Job desk ini melakukan approve dan memberikan analitik. Yang terakhir itu ada customer. Customer adalah seorang atau individu baik dari organisasi, kelompok, atau instansi tertentu yang membeli, mencoba, ataupun menggunakan suatu produk atau layanan bisnis tertentu. Job desk-nya melakukan simulasi check-out produk unik. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke simulasi skenario Odoo pada skenario e-commerce dan website. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ira Rustenda dengan NICP 067. Di sini saya berperan sebagai IT staff. Adapun IT staff di sini adalah merupakan seorang IT support yang menjadi seorang teknisi di sebuah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap 3 objek utama, yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan atau network system. Adapun di sini IT staff telah membuat data yang diperlukan, yaitu data role dan job description pada setiap role. Di sini sudah terdapat password, email, dan job desk dari setiap masing-masing role yang telah dibuat. Adapun data yang perlu dibuat oleh staf IT yang lainnya adalah data security matrix. Di sini terdapat
security matrix yang bisa diakses oleh setiap masing-masing role yang telah ditentukan. Jadi kalau misalkan IT staff tidak bisa mengakses semuanya, tapi namun misalkan Tulus, Conan, Ruko itu hanya bisa beberapa saja sesuai dengan job description-nya. Baik, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini saya sudah masuk ke eh, user saya IT yaitu CP067 IRA 12 sesuai dengan nama user dan loginnya. Baik, langsung saya di sini langsung ke setting, manage user. Nah, sebenarnya itu di sini biar cepat itu setelah yang saya katakan di video sebelumnya, tinggal klik favorit, import record, terus upload file. Upload filenya tuh harus eh, formatnya seperti ini. Jika formatnya tidak seperti ini, tidak akan terbaca oleh sistem dari Odoo-nya. Tinggal upload file, pilih dari sini, terus nanti tinggal import. Nah, sebelum import kita itu bisa cek dulu apakah bisa terimport atau tidak. Jika bisa, bisa langsung import dan jika tidak, maka harus diperbaiki dulu di file Excel-nya biasanya. Oke, karena saya sudah melakukan import eh, file, jadi saya tidak usah melakukannya lagi. Di sini saya sudah membuat user dengan kode 12. Ini dia, di sini saya akan mencontohkan salah satunya itu Conan yang memiliki job desk membuat website. Maka di sini jika Conan itu memiliki job desk membuat website, maka di inventory-nya agar dia itu bisa melihat produknya apakah masih tersedia atau tidak, maka dia bisa untuk melihatnya. Lalu di sini di website dia sebagai editor and designer karena dia di sini tuh membuat website yang mengatur semua tentang websitenya dari desain, dari pengaturannya dia yang buat gitu. Oke, di sini kalau misalkan udah fix tinggal save manually. Oke, di sini juga saya memiliki tugas membantu membuat kupon and diskon. Kita tinggal masuk ke modul website. Untuk free user cukup sekian ya. Sekarang lanjut ke membuat kupon and diskon. Oke nih, di sini tinggal klik e-commerce, terus klik diskon and loyalty. Nah, di sini sudah tertampil ya. Adapun diskon dan kupon yang telah dibuat oleh saya, ini dia kodenya adalah 12. Tinggal klik new. Lalu di sini mau bikin apa? Nama nama kuponnya apa misalkan? Ayo diskon 10% misalkan. Lalu di sini program type-nya apa? Di sini ada kupon, ada loyalty cards, ada diskon kode, ada buy X, get Y, misalnya kayak buy one get one atau next order kupon. Jadi misalkan kayak kalau sekarang pesen, terus besok pesennya lagi, besok pesan lagi, nah itu baru dapat kupon. Kita pakai kupon aja. Terus di sini sales. Nah, kalau misalnya ini websitenya tuh jadi kayak eh, mau websitenya mau yang mana gitu. Untuk tertentu aja atau untuk seluruhnya. Oke, kalau misalnya ini tinggal generate kupon. Nah, ini tuh mau berapa bikinnya, misalkan 10. Nah, kalau ini anonymous customer atau sales customer, maksudnya di situ siapa aja yang mau pakai kupon ini bisa atau hanya beberapa customer tertentu, misalkan pelanggan tetap bisa dapat kupon ataupun siapapun yang walaupun baru pertama kali beli di web ini bisa
dapat kupon gitu. Aku di sini pakai yang setiap orang bisa gitu. Tinggal generate kupon, maka tinggal ke diskon and loyalty. Nah, ini dia. Tadi itu udah dibikin, ayo diskon 10%. Dan tadi udah dibikin kuponsnya itu memiliki 10 kupon. Oke, tidak lalu untuk diskon kodenya tinggal new, terus di sini tinggal pilih juga misalkan. Terus di sini promosinya tinggal diganti sama diskon kode, maka akan terbuat seperti ini. Ini gitu. Oke. Kalau misalkan untuk diskon dia itu nggak disebutin diskonnya berapa, tapi di sini tuh harus pakai kode promonya ini. Promo kode 94F5 gitu. Oke, selanjutnya di sini tugas seorang staf IT juga membuat channel. Nah, cara membuat channel tinggal di sini, terus bikin yang baru, undang. Ini saya sudah buat dari grup kelompok 12. Grup website kelompok 12. Oke, mungkin cukup sekian. Selebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Fauzia Rahmi akan berperan sebagai staf kreatif, di mana kali ini akan bertugas untuk membuat website bagi Indramaju Furniture. Baik, pertama yang harus dilakukan oleh staf kreatif yaitu adalah login terlebih dahulu dengan user yang sudah dibuat oleh staf IT sebelumnya, dengan email dan juga password yang sudah dibuatkan oleh staf IT. Kemudian kita akan masuk di Odoo-nya dan bisa langsung menuju ke modul website. Baik, untuk membuat website kita bisa langsung ke configuration ini, kemudian ke settings. Nah, pada menu settings ini, di sini paling atas akan ada setting of website-nya. Nah, kalau mau membuat website baru, maka kita bisa langsung mengklik new website dan langsung mengetikkan saja nama website-nya itu apa. Indramaju Furniture. Baik, ini adalah nama websitenya. Kemudian bisa langsung klik create dan kita tunggu sampai websitenya ini terbuat. Baik, setelah itu kita akan diarahkan untuk melakukan setup terhadap website yang akan kita buat. Jadi kita akan memilih dulu, karena kita akan membuat online store, maka kita bisa pilih an online store untuk furniture store. Oke, kita akan memilih untuk furniture store. Main objektifnya untuk inform customers atau sell more. Ini bisa bebas dipilih, mungkin kita akan ke inform customers karena nanti menunya akan berisi katalog-katalog produk. Dan untuk warnanya ini, palet warna ini kita bisa pilih. Untuk furniture mungkin saya akan memilih yang ini. Kemudian kita bisa menambahkan page and features. Oke, saya akan menambahkan about us, service, dan juga pricingnya. Kemudian kita bisa langsung build my website. Kita akan pilih dulu temanya oke, mungkin aku akan pilih yang simple, yang ini ya, yang cocok untuk
katalog furniture. Baik, di sini kita tinggal menunggu saja untuk building website kita. Baik, nah setelah masuk ke sini kita bisa langsung melakukan desain terhadap website yang akan kita berikan nanti untuk customer. Baik, pertama mungkin di bagian atas ini. Nah, untuk mengganti-gantinya bisa langsung diklik aja ya, diklik kolomnya. Bagian atas mungkin saya tidak ingin menggunakan header ini. Ini bisa dihapus aja. Kalau seandainya mau dihapus bisa dihapus. Kalau mau menambahkan, jadi di sini ada beberapa banyak kolom, mungkin dari banner, kemudian title, kemudian picture, macam-macam. Nah, cara memasukkan dia ke desainnya itu tinggal di klik dan di drag aja, di drag ke sebelah kiri. Contohnya saya mau ambil carousel, kita langsung drag aja, maka dia langsung otomatis masuk ke bagian sini. Baik, di sini kalau mau mengedit teksnya dan lain-lain itu bisa langsung saja diklik kemudian diedit tulisannya begitu. Nah, untuk mengedit semuanya ada di sini ya, untuk menyesuaikan segala macamnya itu ada di sebelah sini. Baik, di sini saya akan mendesain websitenya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah membuat untuk desain website Indramayu Furniture, di mana di sini saya sudah menambahkan beberapa struktur. Di pertama ini adalah carousel, kemudian di bawah sini adalah columns dari yang ini. Kemudian saya edit sendiri dengan picture, kemudian ini sudah saya berikan linknya, link per picture-nya. Jadi kalau seandainya nanti customer mengklik foto comfort seat, maka akan otomatis menuju ke bagian produk comfort seat. Begitu juga dengan perfect table dan juga useful cupboard. Kemudian jika kita geser ke bawah, di sini akan ada galeri atau kumpulan foto dari produk-produk Indramayu Furniture. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini akan muncul produk-produk yang ada. Nah, di produk ini adalah yang 3 produk ini saya masukkan sebagai new products, di mana di sini adalah produk-produk yang sesuai disyaratkan dengan harga dan juga diskon yang nantinya akan di setting oleh bagian lain. Ini saya taruh di bagian new products. Kemudian untuk produk-produk lain itu ada saya masukkan sesuai dengan jenisnya, mulai dari kursi, kemudian kursi sofa, kemudian meja dan juga lemari. Baik, kemudian di bawah sini ini adalah tawaran bahwa Indramayu ini tidak hanya menjual produk yang ada, tapi juga Indramayu ini menerima customized furniture seperti itu. Kemudian di bawah sini saya mencantumkan terkait dengan online store yang dimiliki oleh Indramayu, mulai dari Shopee, Tokopedia dan juga Bukalapak. Kemudian di halaman paling terakhir, bagian paling terakhir paling bawah ini adalah terkait dengan perusahaannya, profil perusahaan dan juga kontak perusahaan yang bisa dihubungi oleh customer gitu. Kemudian di bagian atas ini adalah navigasi bar, di mana ini ada home, ada shop, ada service, pricing, about us, contact us. Nah, di sini sudah saya masing-masing sudah saya masukkan linknya untuk halaman yang akan dituju. Contohnya home ini linknya adalah menuju ke website ini, halaman website ini. Kemudian mungkin kita akan cek ya. Kita akan cek kalau sudah selesai semuanya, nanti bisa di save-nya di sini. Nah, kita tunggu aja.
Baik, karena sebelumnya sudah saya linkkan ke arah yang mau dituju sesuai dengan home, shop, dan lain-lain ini, maka kalau kita klik dia akan otomatis menuju ke halaman yang sudah saya setting. Oke, pertama kita coba ke home ini. Home, maka dia akan otomatis ke halaman pertama websitenya. Kemudian kalau kita klik shop, maka akan otomatis menuju ke our product, di mana di sini ada new product dan juga macam-macam produk yang ada. Kemudian kalau kita klik about us, maka dia akan menuju kepada halaman terakhir, di mana isinya adalah profil perusahaan dan juga informasi-informasi tentang perusahaan tersebut. Kemudian selain itu saya melakukan link juga untuk produk ini. Ada comfort seat, perfect table, useful cardboard. Ini adalah kelompok-kelompok produk. Yang pertama terkait dengan kursi. Nah, ini kalau kita klik dia akan otomatis langsung ke comfort seat. Kalau kita klik perfect table, jadi nantinya kalau customer tinggal ngeklik ini, dia akan otomatis langsung ke bagian produk meja. Kemudian kalau kita klik useful cupboard, maka customer akan langsung diarahkan pada bagian lemari. Baik, itu saja terkait dengan pembuatan website ya. Nah, kemudian untuk website yang sudah kita buat itu nantinya akan tampil di sini. Jadi di sini ada macam-macam website yang sudah kita buat. Jadi nanti kalau kita mau buat website untuk tinggal menambahkan aja kayak sebelumnya yang saya jelaskan, seperti yang sebelumnya saya jelaskan di sini di configuration, settings, kemudian kita create new website. Kemudian ini adalah untuk tampilan website desktop. Nah, kalau untuk mau kita lihat dalam tampilan Android ataupun iPhone, kita bisa langsung klik yang ini. Nah, maka nanti tampilannya kalau di HP atau di smartphone itu adalah seperti ini. Oke, itu tadi penjelasan terkait pembuatan website oleh staf kreatif. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terus kita buat produknya di sana. Oke, perkenalkan, nama saya Risha. Di sini saya sebagai administrator untuk membuat produk, menambahkan diskon dan voucher, serta menambahkan ongkir. Nah, pertama-tama kita harus terus sekarang produknya di bagian kalau tadi kan logikanya tuh produknya nggak ada di gudang. Terus Sekarang lanjut ikutin skenario dah produknya gini Risha. produk yang akan Sekarang lanjut ke lemari jadinya. update. Nah, ini sofa ya, sofa 12 kasih. dengan harga Punya kelompok soalnya. sesuai skenario yaitu 2 juta Kosnya 2 juta aja kasih. Ini berbebas dia kosnya. Isi 2 juta. Terus produknya sama, kategorinya juga sama ini ya. Jadi salah sampel ya. Terus internal referensi kelompok 12 juga sama. Dan Nah, terus buat lagi baru. Sofa 12. Lupa. Nggak apa, oke aja. Terus sofanya tambah 12 di belakang. Nah, terus lagi kamu atur itunya ya. Oke. Coba cek more bentar. Aku mau cek biar bisa nggak dia disimpan di gudang. Oh, on hand nih. Kamu klik on hand ya. Tuh, tap on hand tuh biar kamu isi slotnya berapa. Nah, sekarang kamu isi new. Ini ya untuk nambahin kuantitas. Ini buat, ya soalnya kenapa? Oke, pelan-pelan. Lagi 100. Terus klik apply all aja langsung. Jadi apa-apain. Jadi satu apa. 100 langsung apply all klik. Jangan di enter. Terus kita klik apply. Oke, dah. Terus lagi buat lagi satu produk. Enggak, balik lagi ke kelompok 12 sofa. Klik itu, yang sofa 12 nya diklik. Ya. Terus klik new di pojok kanan atas. Selanjutnya kita buat baru. Nah, terus bebas. Terakhir lemari 12. Nah, ini untuk harganya 10 juta. Nah, kosnya 5 juta aja. Segini, selanjutnya kosnya 5 juta, terus 5 juta. Nah, terus produk kategorinya berarti apa? Iya, accessible, benar. Internal referensinya samain juga. Ini diisi juga bisa. Terus kasih foto sama atur on hand-nya. Gambarnya. Oke, nggak masalah. Nah, kalau udah diokein aja. Kita pilih gambarnya dulu. Mari. Kalau udah. Oke, save. Terus atur lagi on hand-nya kayak tadi. Nah, buat lagi. Unit hands-nya. Nah, yuk klik lagi new.
Kita nambah Nah, kuantitasnya. terus itu kuantitinya samain 150 aja kasih. 150 aja samain. Oke, terus klik ya, Apply. klik benar. Sekarang kita atur lagi yang tadi, yang meja itu belum diatur on hand-nya, biar nanti yang jadi customer nggak panik. Nextnya kita buat Nah, produk. sekarang yuk cari lagi meja 12 ya, di mana dia? Di Meja. Purkan. Ya, udah. Meja Untuk 12 samain kayak tadi salesnya 1.500.000. di skenario itu 1,5, terus untuk costnya Terus posnya 1 juta. 1 juta. Dan Ya, untuk samain lagi metodenya juga produknya. sama, self settle. Terus internal reference-nya Referensinya ketik kelompok 12. 12. Oke, sama kayak tadi juga. Foto. Oke aja. Nah, selanjutnya kita Terus udah di save. update unit Nah, terus on hand-nya. Nah, tuh udah di sana 150 juga. klik New. sama kayak tadi, terus 150. kita samain kuantitasnya. Nah, habis itu di apply. Ya. Hati-hati. Oke. Satu udah, kita udah buat produk. Sekarang lanjut, tugas kamu adalah untuk membuat yang namanya itu diskon. Kalau udah nih, selanjutnya Sekarang kita akan pergi ke yang namanya itu gini, mode website. Balik ke bagian website. Ya, terus di bawah Kita di e-commerce. Nah, cari di site menu e-commerce. Terus diskon and loyalty. Kupon dan nah, itu dia. Nah, setelah itu kita klik new. Oke, sekarang berarti dengan nama voucher dengan voucher 15% gitu ya. Voucher 15% ya. Nah, sekarang cari program tab-nya itu coupons namanya. Kemudian Oke. Ganti sekarang reward-nya itu. Terus nanti itu kamu klik. Nah, terus dia ganti diskonnya jadi 15. Diskon 15. Nah, save and close. Save and close. Nah, udah, sekarang kamu generate kuponnya. Nanti ini kamu kirim ke staff yang kamu kirim ke orang yang lakuin gininya diskon. Kamu jadi generate kupon. Terus buat satu. Untuk tanggal berlaku. Tulis bilang valid until-nya sampai valid until berisi. Nah, sampai misalkan tanggal 31. Nah, ya udah. Karena di sini nggak dikasih tahu juga sampai tanggal berapa. Oke, generate kupon. Oke, udah kelar. Kamu udah berhasil buat kupon. Sekarang kita akan buat diskon. Buat diskon itu berarti di price list jadinya. Nah, jadi klik e-commerce. Ya. Terus ada di bawahnya produk ada price list. Nah, untuk diskonnya kita iya, betul. Sini, terus berarti nah, iya, itu. Terus sekarang add line. Nah, terus pakai yang diskon. Yang computationnya pakai diskon. Oke, terus klik yang apply on produk berarti. Untuk apply on-nya produk. Oke, sebelum itu diskonnya kasih dulu 10% karena di skenario dibilangnya kayak gitu. Kita isi 10%. Oke, benar. Terus produknya nomor paling boleh lagi. Oh, situ ya. Nah, min kuantitinya kasih 1 dia. Ini kan 0 ya tuh. Nah, 1 kasih dia. Save and close. Tadi nggak salah juga karena produknya juga pakai ini. Save and close. Oke, udah. Sekarang katanya dibilang untuk produk tertentu menggunakan ongkir. Atau nggak Ctrl R, Ctrl R itu boleh juga. Nah, udah. Nah, sekarang cek configuration. Kita akan buat yang namanya itu shipment method. Ya, jadi pergi ke shipment method. Terus pergi ke buat baru new. Nah, di sini shipping method. Oke, sekarang kita akan buat shipping method berarti ongkir kelompok 12. Untuk terus delivery produknya kita ya meja, karena meja nggak dikasih keterangan apa-apa jadi produk tertentu ya udah pakai aja meja. Meja 12 ada. Cari produk kelompok 12 meja. Cari dah. Meja. Di sini meja. Nah, tuh dia. Oke, udah. Terus fixed price-nya itu kan harga mejanya 1,5. Karena dia fixed price-nya kan 1,5. Nah, kamu naik ini 1,7. Nah, terus save dah. Nah, klik sekarang unpublish-nya. Sebentar. Dah. Klik publish. Nah. Oke. Udah. Itu aja. Harusnya. Oke. Di sini selanjutnya saya sebagai supervisor dengan CP 037 oleh Faradila Jasmine. Di sini saya ingin melogin dulu supervisornya. Jika sudah, langsung saja ke modul website. Di sini bertugas untuk approve dan analisisnya, kemudian ke produk. Kita cari produk kelompok saya yaitu kelompok 12. Sebelumnya sudah ada data produknya yaitu meja, sofa, lemari dengan minimal kuantiti 1 dan dengan harga yang berbeda.
Pertama, ke lemari, di sini sudah di-approve semua. Jadi lemari ini ada sales price-nya itu 10 juta, no taxes, dan produk kategorinya itu all, dan lemari di sini terdapat 20 unit on hand dan 20 unit for cash. Kemudian, jika lemari sudah, maka kita ke meja. Jadi di sini sales price-nya 1.500.000, no taxes, produk kategorinya all, terdapat 19 unit on hand, 19 unit for cash. Jika sudah, ke produk terakhir yaitu sofa. Sofa di sini itu memiliki sales price-nya 2.600.000, produk kategorinya all, terdapat 20 unit on hand dan 20 unit for cash. Nah, jika sudah, di sini semua produk yang tadi telah dibuat oleh manajer purchase pada langkah sebelumnya sudah bisa di check out oleh customer. Setelah produk di-approve, kemudian saya ingin memberitahukan kepada seluruh staff pada grup website kelompok 12. Ini saya ingin mengecek produk sudah siap dipasarkan ke customer. Nah, nanti pesan ini akan sampai ke semua anggota grup website kelompok 12. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fasya Fitri dengan NIC CP024. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai customer. Sebelum memulai, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu customer. Customer atau klien adalah seorang atau individu, baik dari organisasi, kelompok, ataupun instansi tertentu yang membeli, mencoba, ataupun menggunakan suatu produk atau layanan bisnis tertentu. Nah, pada kali ini job desk saya yaitu melakukan simulasi check out produk furniture yang telah dibuat oleh teman-teman saya. Sebelum itu kita harus masuk ke dalam website terlebih dahulu. Di sini saya akan login dulu. Setelah login, saya akan klik home. Setelah login, saya akan klik home menu, lalu mode website. Selanjutnya kita pilih website yang telah dibuat. Nah, setelah itu tampilannya bakalan seperti ini. Nah, untuk simulasi pencekautan, sebelumnya kita harus memasukkan terlebih dahulu produk-produk apa saja yang ingin di check out. Di sini saya klik shop, lalu saya memasukkan ke keranjang barang pertama yaitu lemari. Selanjutnya itu sofa. Yang terakhir yaitu meja. Nah, setelah itu kita klik logo keranjang di sini. Lalu untuk seluruh produk memiliki quantity yang harus di check out itu satu-satu. Nah, setelah itu karena kita mempunyai voucher diskon, kita jangan lupa untuk memasukkannya.
di bagian sini. Lalu kita copy aja. Nah, disk kan sudah terpasang semuanya ya. Sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, kita terlebih dahulu kita cek satu persatu. Setelah selesai dan sesuai dengan keinginan kita klik proses checkout di sini. Lalu untuk alamatnya sudah terisi. Di sini Jalan Jenderal Sudirman nomor 111 Jakarta Pusat. Nah, untuk delivery methodnya kita pilih ongkir ke 12 dan pay with wire transfer. Selanjutnya kita klik pay now. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita balik ke home. Lalu kita klik akun. Nah, kita pilih yang quotation. Nah, di sini quotation dengan SO S00347. Kita klik dokumennya. Nah, untuk melakukan pembayaran kita perlu klik sign and pay. Lalu accept and sign. Dan kita pilih pembayaran seperti yang sebelumnya, itu wire transfer. Klik pay. Nah, setelah seperti ini tampilannya, kita balik ke home. Kita balik ke mode websitenya. Lalu kita klik e-commerce dan pilih unpaid order. Nah, di sini S00347 kita klik dokumennya. Setelah kita cek sesuai dan diskonnya juga sesuai, kita klik confirm. Lalu kita klik delivery di sini. Setelah itu kita validasi. Nah, setelah itu kita balik ke yang sebelumnya. Setelah sudah divalidasi, kita create invoice. Regular invoice, create and view invoice. Nah, setelah seperti ini, kita klik konfirmasi. Nah, setelah kita klik confirm, kita klik register payment.
dan klik Create Payment. Oke, di sini sudah muncul tanda bahwa ini telah dibayar, yaitu logo in payment. Lalu kita kembali ke websitenya. Kita klik account, terus make account. Lalu kita buka dokumen sales order. Lalu yang S004347 kita klik dokumennya. Ini kita scroll ke bawah. Lalu di sini di bagian invoice, untuk order ini memiliki nomor invoice yaitu INV _2023 _00068 dan dengan status pay. Nah, setelah itu kita menunggu proses delivery order dari pihak perusahaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisisnya. Kita kembali lagi ke modul website, terus ke reporting, pilih yang analitik. Nah, di sini kan banyak nih toko-tokonya. Nah, di sini kita milih toko kelompok saya yaitu Indramayu Furniture. Nah, tadi sebelumnya sudah di oleh customer. Di sini ada analisisnya, yaitu pada tanggal 6 Mei terdapat penjualan dengan total lebih dari 25 juta. Nah, di sini ada nih bestsellernya. Itu yang dibeli itu meja 2, sofa 2, lemari 2. Nah, lemari di sini ada diskonnya, itu 10%. Kemudian totalnya itu menjadi 28.546. Kemudian ini dari kelompok 12 tentang simulasi skenario e-commerce dan website. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.